Selamat sore teman-teman Foxy yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Kami berharap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan pemuda Fox Reformata. Sebelum kita melanjutkan persekutuan kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh mengumpulkan setiap kami, sekalipun hanya via online, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih yang luar biasa yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kiranya Engkau menolong dalam persekutuan pemuda pada malam hari ini, kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga berkati untuk Kak Maria akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga Kak Maria boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa kasih Bapa selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah yang tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengawali persekutuan kita dengan menaikkan pujian kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, Mengenalmu. Belakangan ini viral video seorang nenek yang terluka di pinggir jalan dan berusaha meminta bantuan kepada sekelompok pemuda. Namun sayang, bukannya ditolong. Apa yang nenek itu alami malah dijadikan konten oleh kelompok pemuda tersebut. Sungguh miris. Di tengah keadaan yang menuntut kita untuk banyak berinteraksi melalui media sosial, tiap hari
semakin sering kita menemukan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Perseteruan antara YouTuber A dan B, banyaknya muncul tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, video kekerasan, dan prank-prank jahat dilakukan oleh banyak orang. Semua tertuang di media sosial. Selain itu, tidak jarang ketika ada suatu kejadian, muncul beragam komentar-komentar. Ada komentar-komentar pedas, hujatan, ada juga candaan. Seperti misalnya, aku suka keributan. Ayo, berantem terus. Jangan ada damai di antara kalian. Hahaha. Semua dianggap lucu oleh mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan, di mana letak perdamaian? Sampai kapan kita harus bertahan menghadapi realitas konflik sosial, budaya kekerasan, ujaran kebencian? Di bulan perdamaian ini, sebagai kaum muda yang hidup dalam komunitas Anabaptis Mennonite yang dikenal sebagai komunitas perdamaian, kita diajak untuk mewujudkan perdamaian itu melalui love in action. Mari kita melihat di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Pertama, ayat 9 atau pembukaan perikop ini memberi gambaran prinsip kasih yang sejati. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu membenci kejahatan dan dekat dan menyatu dengan kebaikan. Ketika saya merenungkan tema kasih ini, saya teringat akan beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pendeta Erik di dalam khotbahnya. Salah satunya ialah uraian tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13, atau yang biasa dikenal dengan pasal kasih. Di sana dikatakan bahwa kasih merupakan jalan yang paling utama, the most excellent way. Dan yang dimaksud dengan jalan di sini adalah perilaku. Hal ini seirama dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua, di mana Rasul Paulus mengajak kita untuk mengalami pembaruan budi yang di dalam bahasa aslinya menggunakan kata nous yang artinya perilaku atau akhlak. Rasul Paulus mendorong para pembaca untuk mengalami pembaruan perilaku. Dan jika dikaitkan dengan 1 Korintus 13, sangat jelas bahwa kasihlah yang seharusnya menjadi perilaku yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Teman-teman, kasih seringkali dimaknai bukan sebagai keutamaan, melainkan sebagai pelengkap. Contohnya, antara kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran seakan-akan merupakan dua hal yang berbeda. Seolah-olah kasih tidak hanya tentang kebenaran, tapi juga mencakup pemakluman, tindakan yang tidak benar. Oh iya, nggak apa-apa dia mencuri, soalnya dia memang butuh banget. Itu bukan kasih. Kasih itu adalah tindakan kebenaran. Sekali lagi, kasih itu membenci kejahatan atau ketidakbenaran dan erat dengan kebaikan. Allah sendiri menyatakan bahwa Ia adalah kasih dan Ia juga membenci dosa. Ia turun ke dalam dunia sebagai wujud kasih dan tindakan kebenaran. Padahal mungkin kita bisa saja berpikir, kenapa harus
Yesus berinkarnasi. Padahal kan bisa saja Allah memaklumi dosa manusia dan memaafkan begitu saja. Tapi kita harus ingat bahwa tidak ada ketidakbenaran di dalam Allah. Dan sekali lagi, manifestasi dari kasih adalah segala tindakan kebenaran. Kasih sejati menolak segala macam kejahatan yang buruk, yang najis, yang melukai orang lain, dan yang menyinggung Allah. Dan dalam bagian pertama ini, Rasul Paulus mendorong jemaat di Roma untuk tidak berfokus pada konflik dan tekanan yang mereka alami, melainkan ia mengajak mereka dan juga membaca kita pembaca saat ini untuk tetap aktif dalam mengasihi dengan berbagai cara. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dengan cara saling mendahului dalam memberi hormat, saling mengasihi, rajin melayani, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Yang kedua, kasih itu memberi. Dalam ayat yang ke-10, 13, dan juga 20, Rasul Paulus menggambarkan contoh konkret dari tindakan kasih, yaitu memberi. Hendaklah saling mendahului dalam memberi hormat, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Selanjutnya, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Ada seorang pemuda yang memiliki uang 1 juta. Ketika ia berjumpa dengan seorang pengemis tua yang kelaparan, ia berkata dalam hatinya, "Aku akan menolong bapak itu kalau aku punya uang 10 juta. Setelah ia punya uang 10 juta dan kembali bertemu dengan pengemis tua itu, ia berkata, "Waduh, ternyata kebutuhanku semakin banyak. Rasanya tidak cukup untuk menolong pengemis itu. Nanti aja deh kalau uangku 100 juta. Aku akan tolong dia." Dan ketika ia punya uang 100 juta, ia jatuh sakit. Sakit yang begitu keras dan seluruh uangnya habis untuk biaya pengobatan. Bahkan ia sendiri pun kekurangan untuk biaya pengobatannya. Dari penghujung hidupnya, barulah ia menyesal dan menyadari bahwa seharusnya ia tidak menetapkan syarat apapun untuk berbuat kasih. Karena saat ketika ia mau memberi kepada pengemis itu, ia sudah tidak punya apa-apa, termasuk kesempatan. Teman-teman, kasih yang seharusnya kita wujudkan dalam tindakan memberi ini seringkali kita sertai atau kita bubuhi dengan banyak persyaratan. Misalnya, kalau aku punya uang banyak, kalau dia baik sama aku, kalau dia sahabatku, kalau dia seiman denganku, aku akan memberi untuk dia. Musuh nggak masuk hitungan untuk menerima kasihku. Teman-teman yang terkasih, Yesus sendiri sudah memberi teladan kasih yang melampaui batas. Kasih yang tanpa syarat. Ia memberikan teladan hidup bagi kita. Maka dari itu, sekecil apapun yang bisa kita beri demi membantu orang lain, selagi ada kesempatan, lakukanlah itu. Jangan sampai kita terlalu memikirkan diri sendiri, seperti perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Jangan juga kita menimbang terlalu rumit dan menunda untuk memberi, hingga akhirnya yang terngiang di dalam hati dan pikiran kita adalah kalimat, "Ana sempat, keburu telat." Yang ketiga, kasih itu rendah hati. Teman-teman pasti nggak asing dengan video "Hey yo, my father rich check" atau "Rumah 3M cek,
Atau juga beli mobil mewah pakai uang sendiri, cek. Ini adalah cara yang mudah untuk menunjukkan apa yang mereka miliki dan pencapaian-pencapaian mereka. Benar adanya bahwa setiap orang butuh pengakuan. Setiap orang memiliki rasa ingin diterima, dipuji, dihargai. Tentu semua boleh-boleh saja. Namun Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita supaya hendaknya kita tidak menjadi pribadi yang haus pujian. Sehingga dengan sadar kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan menganggap diri pandai, lebih baik dari orang lain. Sebab seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 3, segala kecakapan, pengetahuan, bahkan pengorbanan kita, sampai nyawa sekalipun, semuanya itu sia-sia tanpa kasih. Karena tanpa kasih, semua itu cuma sarana untuk memegahkan diri, bukan untuk melayani sesama. Dan dengan demikian, kita tidak berkenan di hati Allah. Maka dari itu, daripada menampilkan segala yang kita miliki, Rasul Paulus menasehatkan kita untuk tetap rendah hati, mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana, dan mengupayakan hidup harmonis, bersahabat dengan sesama yang didasari oleh kasih sejati, kasih yang tulus tanpa kepura-puraan. Ketimbang kita menyombongkan siapa diri kita, lebih baik kita memberikan kesediaan diri untuk memberikan perasaan, waktu, dan tenaga untuk menangis dan berbagi rasa sakit bersama, juga untuk berbagi kegembiraan dengan orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita belajar berdiri bersama, khususnya di masa pandemi ini. Banyak orang yang ekonominya melemah. Banyak juga orang yang harus terpapar virus corona. Ada banyak tenaga medis yang harus berjuang menghadapi pandemi ini. Marilah kita berdiri bersama, berbagi sakit bersama dengan mereka, dan mendukung apa yang mereka lakukan. Yang keempat, kasih itu mengampuni. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14, 17 sampai 21. Teman-teman terkasih, kelompok Anabaptis Mennonite dikenal sebagai komunitas yang memiliki spirit kemanusiaan, pengampunan, rekonsiliasi, toleransi, dan perdamaian yang sangat kuat, melintasi batas etnis, bangsa, dan agama. Kita dikenal sebagai komunitas kasih yang nyata. Dan Menno Simon sendiri menekankan pentingnya hidup yang ketat dan mendasarkan pengakuan iman di dalam Yesus Kristus saja, dan menyatakan pengakuan di dalam tindakan yang penuh cinta, kasih, dan pantang kekerasan. Hal ini selaras dengan firman Tuhan dalam nats kita sore hari ini yang dimuat dalam ayat 14, 17 sampai 21, yakni tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mungkin kita merasa, kok nggak adil ya? Kita yang dijahatin, tapi kita juga yang harus tetap baik. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan ialah yang akan menuntut pembalasan, dan tugas kita adalah berbuat baik kepada mereka yang berlaku jahat kepada kita. Sekali lagi, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Teman-teman, di dalam ibadah minggu kemarin ditegaskan bahwa wujud kasih kita kepada orang jahat adalah dengan tidak berbuat jahat. Dan dengan memiliki atau memilih cara hidup yang baik, kita bisa membimbing orang yang jahat kepada pertobatan dan pembaruan hidup. Teman-teman, melakukan tindakan kasih adalah kewajiban orang percaya. Dan jika kita tidak melakukannya, kita berhutang kepada mereka. Sejahat apapun seseorang, mereka masih layak untuk kita kasihi. Karena di dalam diri mereka masih ada gambar dan rupa Allah. Seberapa besar dosanya atau seberapa berdosanya orang itu, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah merangkulnya sebagai wujud proklamasi kita yang percaya kepada Kristus, sehingga mereka merasakan anugerah dan kasih Allah melalui kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mengampuni, berbuat baik kepada musuh, itu bukan sekedar tindakan pemakluman, melainkan itu merupakan tindakan kebenaran yang lagi-lagi sudah pasti Yesus sudah lakukan terlebih dahulu. Maka dari itu dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung pada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Beberapa waktu yang lalu saya membaca postingan seorang hamba Tuhan yang baik untuk kita renungkan. Kalimatnya seperti ini. Saat kamu sudah menyerah untuk mengasihi orang yang paling sulit untuk kamu kasihi, itulah momen yang tepat untuk kamu mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepadamu. Firman Tuhan berkata, sejauh mana yang kamu ketahui, sejauh itulah tanggung jawabmu. Kita sudah tahu bahwa kasih adalah suatu kewajiban bagi kita orang percaya. Dan kita juga tahu bahwa love is action. Tanpa tindakan adalah bohong jika kita bicara bahwa kita mengasihi orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sederhana, teman-teman. Teladani tindakan Yesus. Karena setiap tindakan Yesus bergerak atas dasar kasih. Dengan tulus menjadi sahabat, merangkul orang-orang yang tersingkirkan, merangkul orang asing, memberi makan orang yang kelaparan, menyembuhkan orang yang terluka baik fisiknya maupun hatinya, menegur orang yang memegahkan diri dan berlaku serong, serta mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan lupa, kita pun sama-sama belajar untuk bijak di dalam menggunakan media sosial. Nyatakanlah kasih di dalam semua hal yang kita muat di dalam media sosial kita. Lihat alam ini, menunjukkan sebuah kenyataan bahwa Allah adalah kasih. Dan dengan kasih-Nya, Ia menciptakan alam yang indah ini dengan segala makhluk yang hidup berdampingan, saling menerima, memberi, dan berkorban. Tanpa kasih, tidak mungkin ada perdamaian. Maka dari itu, marilah kita berupaya untuk melakukan tindakan kasih baik dalam kelebihan maupun kekurangan kita. Hiduplah dalam kasih demi mewujudkan perdamaian di bumi kita. Jangan sampai nilai yang kita miliki tergerus oleh perubahan zaman yang begitu cepat,
tapi biarlah tindakan kasih kita menginspirasi banyak orang untuk menciptakan perdamaian. Terima kasih Kak Maria untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore hari ini. Kita mau sama-sama belajar untuk kita mau menebarkan kasih dan damai yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tapi kita mau belajar, kita menebarkan kasih dan damai tidak hanya pada orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, tapi kita juga mau belajar untuk boleh menebarkan kasih itu kepada orang-orang di luar komunitas kita. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan sore hari ini dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Sebelum kita mengakhiri persekutuan pemuda pada sore hari ini, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menebarkan kasih dan damai yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang membutuhkan, tidak hanya di komunitas kami ya Tuhan, tapi juga di luar komunitas kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukan penerang firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu ini juga boleh bertumbuh dan boleh berbuah manis dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang pertemukan kami di persekutuan Fox yang akan datang. Kiranya Engkau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, untuk kami boleh menjalani setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni juga untuk setiap dosa dan kami. Kiranya Engkau memberikan pengampunan, pemulihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.